وقال المصنف والشارح رضي الله عنهما ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين آمين إلى أن قال قوله صلى الله عليه وسلم وملائكته جمع ملك وهم أجسام علوية مشكلة بما شاءوا من الأشكال. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa malaikatihi. Jadi antum bina billahi wa malaikatihi. Kamu beriman kepada malaikatnya Allah. Malaikah jam'u malakin, jamak dari malak. Malakun, malakani, malaikah. Wahum, dan mereka para malaikat ajsamun alawiyatun atau ulwiyatun, jasad-jasad alam atas bahasa kita. Kalau kita sufliyah, alam bawah bumi. Musyakilatun bimasya'u minal ashkali. Musyakilatun berbentuk, bimasya'u dengan apa yang mereka kehendaki, minal ashkali dari bentuk-bentuk. Jadi malaikat itu berubah jisim ya. Berubah jisim. Cuma kita nggak ngelihat. Ya, cuma alam ulwiyah atau alawiyah atas, bukan alam sufliyah bawah. Dan mereka berbentuk dengan sesuatu yang mereka kehendaki. Dari bentuk-bentuk apa aja. Ya. Bisa bentuk manusia dan lain sebagainya. Wa ma'nal imani bihim, dan makna beriman kepada mereka para malaikat apa? At-tasdiqu, membenarkan, biwujudihim, dengan wujudnya mereka, dengan adanya mereka. Wa bi annahum, dan bahwasanya mereka para malaikat kama wasafahumullahu ta'ala, sebagaimana menyifati akan mereka oleh Allah Ta'ala biqaulihi, dengan firman-Nya, ibadum mukhramun, hamba-hamba yang dimuliakan, yang enggak bermaksiat dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Itu para malaikat, ibadum mukhramun. Wa'lamu, dan ketahuilah, anna malaikatar rahmani alaihimus salam, bahwasanya malaikat Allah alaihimussalam, Ar-Rahman Allah ya. Salah satu dari nama Allah. Khalaqahumullahu jalla jalaluhu wa azza sultanuhu. Khalaqa, menciptakan akan mereka oleh Allah jalla jalaluhu. Jalla jalaluhu, besar keagungannya. Wa azza sultanuhu, dan perkasa sultanuhu, kekuasaannya. Jadi Allah menciptakan mereka para malaikat minan nuri, dari cahaya. Dari apa? Dari cahaya. Biqaulihi, dengan firman-Nya, kun, jadilah. Kun fayakun. Ya. Cuma diciptakan dari apa? Cahaya. Wala yuhsi adadahum illallahu. Itu enggak ada titiknya tuh. Wala yuhsi, dari ahsa yuhsi. Wala yuhsi adadahum illallahu. Tidak ada yang menghitung akan jumlah mereka, illallahu subhanahu wa ta'ala, melainkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tahu jumlah mereka para malaikat hanya Allah. Wahum anwa'un mutafarriqatun, dan mereka para malaikat macam-macam yang berbeda-beda. Jadi macamnya banyak. Macam-macam yang berbeda-beda. Dzukira, disebutkan, anna min a'jabi ma khalaqallahu fihim. Dzukira, disebutkan, anna min a'jabi ma khalaqallahu fihim malakan nisfuhu min narin wa nisfuhu min saljin. Disebutkan anna min a'jabi ma, bahwasanya dari paling mengagumkannya sesuatu yang Allah ciptakan fihim, pada mereka, ada satu malaikat. Nisfuhum min narin, separuhnya dari api.
wa nisfuhu min thaljin, separuh tubuhnya dari es. Separuhnya api, separuhnya apa? Es. Termasuk min a'jabi ma khalaqallah fihim. Falan nar tudhibu salja wala salja yudfi'un nara. Tidaklah api tudhibu salja, melelehkan akan es, dan juga tidaklah es memadamkan api. Padahal kan kontradiksi api sama air. Ini enggak nyambung lagi. Akur api sama air, sama es lagi. Wahwa, dan dia malaikat, yusabbihullah ta'ala, bertasbih kepada Allah. Allah baca terus. Wa yugaddisuh, dan mengagungkan Allah. Subuhun, kudusun. Wa yumajjiduh, dan mengagungkan. Wa yuwahidu, dan mentauhidkan akan Allah. Wa yaqulu, dan ia berucap itu malaikat fi kalamihi, dalam ucapannya, Allahumma ya man allafa baina thalji wan nari, alif baina qulubi ibadikal mu'minin. Jadi dari ucapannya doa itu, Allahumma ya Allah, ya man allafa, wahai zat yang menyatukan baina thalji wan nari, antara es dan api. Alif baina qulubi ibadikal mu'minin, maka satukanlah antara hati-hati hamba-hambamu yang mukminin. Jadi antara doa itu malaikat yang Allah ciptakan separuh tubuhnya dari es, separuh tubuhnya dari api. Sehingga dikatakan wa huwa aksarul malaikati nushan li ahlil ardi. Titik awalnya dibuang tuh, li ahlil ardi. Wa huwa, dan dia aksarul malaikati, paling banyaknya malaikat, nushan, memberikan nasihat, li ahlil ardi, untuk penduduk bumi. Nasihat ini menginginkan kebaikan buat orang. Ya. Jadi malaikat yang paling peduli mendoakan untuk penduduk bumi. Makanya dikatakan aksarul malaika nushan li ahlil ardi. Itu Masya Allah, min a'jabi ma khalaqallah fihim, ya. Dari paling mengagumkan yang Allah ciptakan. Di antara malaikat, separuh badannya dari es, separuh badannya dari api. Api nggak memadamkan es, dan es nggak mencairkan, terbalik, api nggak mencairkan es nggak memadamkan api. Nuqtatun, satu poin penting, nuqtah itu poin, ya. Titik. Qasamallahu ta'ala al-khalaiqa salasata aqsamin. Membagi oleh Allah Ta'ala akan makhluk salasata aqsam, menjadi 3 bagian. Jadi Allah membagi makhluk menjadi 3 bagian. Qismun khuliqu bi'aqlin, khuliqu bi'aqlin wa bi'aqlin bi ghairi syahwatin. Enggak pakai wa, ya. Qismun, satu macam, khuliqu, yang mereka diciptakan bi'aqlin, dengan akal, dengan memiliki akal. Bi ghairi syahwatin, tanpa dengan syahwat. Ada makhluk yang Allah ciptakan akalnya ada, tapi enggak diciptakan Allah syahwat. Apa? Wahumul malaikah, dan mereka itu para malaikat. Akalnya ada, syahwatnya enggak. Kalau syahwatnya malaikat berapi urusan. Yang kedua, wagismun khuliqu bisyahwatin bighairi aqlin. Wagismun, dan bagian, khuliqu, mereka diciptakan bisyahwat, dengan syahwat, bighairi aqlin, tanpa dengan akal. Punya syahwat tapi tanpa akal. Wahumud dawab, dan mereka itu adalah binatang-binatang. Ya. Binatang-binatang, enggak punya akal. Enggak punya akal. Syahwat dikasih tapi akal kagak. Wagismun, yang ketiga, khuliqu bi'aqlin wa syahwatin. Mereka diciptakan bi'aqlin, dengan dikasih akal, wa syahwa, dan juga dikasih syahwat. Akal dikasih, syahwat dikasih. Wahum banu Adam, dan mereka bani Adam. Kita tuh. Jadi Allah membagi tuh makhluknya ini menjadi 3. Ada bagian yang mereka diciptakan ada akalnya, nggak ada syahwat, malaikat. Kemudian yang kebalikannya, diciptakan mereka
Enggak ada akal, ada syahwat, binatang. Yang ketiga, ada akal, ada syahwat. Itu Bani Adam. Faman ghalaba aqluhu ala syahwatihi. Maka siapa orang mengalahkan oleh akalnya di atas syahwatnya. Artinya apa? Akalnya mengalahkan syahwatnya. Jadi perilakunya mengedepankan akal daripada syahwat. Kana minal ma'al malaikati. Maka ada dia bersama para malaikat. Digolongkan kayak malaikat. Ya, manusia seperti malaikat. Mengedepankan akal. Ya, mengenyampingkan syahwat. Jadi siapa orang yang mengalahkan oleh akalnya ala syahwatihi atas syahwatnya kana ma'al malaikat. Wa man ghalabat syahwatuhu, dan siapa orang yang kalah oleh syahwatnya atas akalnya. Ghalabat mengalahkan ya. Apa? Siapa orang ghalabat mengalahkan oleh syahwatnya atas akalnya. Syahwat mengalahkan. Jadi segala tindak tanduknya didahulukan syahwatnya, bukan akalnya. Kana ma'ad dawab. Maka ada dia bersama binatang. Ya. Oh, kita tinggal pilih tuh. Makanya berbuat harus mendahulukan akal dulu ini. Timbang dulu. Timbang dengan syariat. Syariat menyalahi begagak. Oh menyalahi, jangan dikerjain. Ya. Walaupun syahwat kita mau. Tapi kalau syariat mengatakan iya nggak apa-apa, ya kerjain. Jadi timbang dengan akal, dengan timbangan syariat. Qauluhu, sabda Nabi, wa kutubihi, ya, antuk mina bi kutubihi, antuk mina billah wa malaikatihi wa kutubihi. Kamu beriman kepada kitab-kitab Allah. Ma'nal iman bil kutubi, makna arti iman dengan kitab-kitab adalah at-tasdiqu, membenarkan, mempercayai. Bi annaha kalamullahi al-munazzalu ala rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Bahwasanya kitab-kitab itu adalah kalam Allah. Kalam Allah al-munazzalu yang diturunkan kepada rasul-rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Wa kullu ma tadammanathu fahuwa haqqun. Dan segala yang terkandung ia akannya fahuwa haqqun, maka adalah hak. Maka dia adalah hak. Wa kullu ma, dan segala apa tadammanat yang terkandung oleh kitab akannya fahuwa haqqun, maka dia itu adalah hak. Jadi segala yang terkandung dalamnya benar, ya. Enggak boleh menyalahi. Satu huruf aja enggak boleh. Ya, satu huruf aja dari Al-Qur'an enggak boleh Al-Qur'an kita menyalahi. Jadi arti makna iman bil kutub at-tasdiq, mempercayai, membenarkan bi annaha, bahwasanya kitab-kitab itu kalamullah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya alaihi wassalatu wassalam, dan segala apa-apa yang terkandung yang mencakup akannya bahwa haqqun adalah benar. Ya. Faidatun, satu faedah. Adadu ma anzalallahu ala rasulihi mi'atu sahifatin wa arba'atu kutubin. Adadu bilangan ma anzalallah, atau jumlah kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya berjumlah mi'atu sahifatin, 100 sahifah, wa arba'atu kutubin, dan 4 kitab. Jadi jumlahnya berapa? 100 tambah 4 berapa? 104. Adadu ma anzalallahu ala rusulihi mi'atu sahifatin wa arba'atu kutubin. Wakhtara, dan memilih oleh Allah minal jami', dari seluruhnya, arba'ata kutubin, akan 4 kitab-kitab. Dari 104 Allah pilih 4. Wakhtara minal arba'ati, dan memilih oleh Allah dari 4 Al-Qur'ana, akan Al-Quran. Dari 104 dipilih 4. Dari 4 dipilih Al-Quran. Wakhtara, dan memilih Allah minal Qur'ani, dari Al-Quran, surat Al-Fatihati, akan surat Al-Fatihah. Fahiyya,
Maka dia suratul Fatihah khiyarun, pilihan. Min khiyarin, dari pilihan. Min khiyarin, dari pilihan. Jadi suratul Fatihah khiyarun, pilihan. Pilihan dari Quran. Min khiyarin, yang Quran pilihan dari empat kitab. Min khiyarin, yang 4 kitab pilihan dari 104. Wahia, dan dia Fatihah, nama lainnya Al-Fatihah. Jadi banyak. Sebutkan di sini ada 30 nama. Cuman enggak disebutkan semuanya. Katanya disebutkan oleh ulama ada 30 nama lain daripada suratul Al-Fatihatu, pembuka. Fatihatul kitab, ya, pembuka Al-Fatihah. Wasyafiyah, penyembuh, nama lainnya Asyafiyah. Wal kafiyah, yang mencukupi, kafiyah. Nah, dimanai sama ulama mencukupi artinya apa? Orang sholat baca Fatihah itu cukup. Walaupun kagak baca surah, udah dianggap sholatnya sah. Warraqiyah, yang meruqyah, bisa tuh dibacakan sesuatu ya dengan Fatihah. Makanya sering tuh Al-Fatihah, Al-Fatihah, ya, biniyati syifa, ya, itu di antara ruqyah tuh. Wal waqiyah, yang waqiyah, dari waqa, yang menjaga, ya. Wal kanzu, itu waqiyah wafiyah tuh. Dalam kitab lain wafiyah. Wal waqiyah di sini ya pakai qaf ya. Wal waqiyah bisa juga. Wal kanzu, gudang. Wal asasu, dan asas, pondasi-pondasi. Walaha salathuna isman, dan bagi Fatihah memiliki 30 nama. Banyak. Kalau ente mau cari lebih ada di kitab As-Sawi itu ya. Tentang Fatihah itu banyak nama-namanya. Wa kasratul asma'i, dan banyaknya nama tadulu ala syarafil musamma, menunjukkan atas mulia yang diberi nama. Ya. Jadi banyaknya nama menunjukkan mulia. Begitu. Kasratul asma' tadulu ala syarafil musamma. Kemudian qauluhu wa rasulihi. Qauluhu, ucapan Nabi, wa rasulihi, dan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ma'nal iman birrusuli alaihi wassalatu wassalamu. Makna arti iman dengan para Rasul alaihi wassalatu wassalamu. At-tasdiqu adalah membenarkan, mempercayai, bima ja'u bihi, dengan apa-apa yang datang mereka bihi dengannya, atau dengan apa-apa yang mereka bawa bihi dengannya, anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Jadi harus beriman kepada Rasul, artinya mempercayai dengan apa-apa yang mereka bawa, bahwasanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik di situ. Wa quddimatil malaikatu 'ala rusuli, dan didahulukan akan penyebutan malaikat atas penyebutan Rasul. Dan dalam hadisnya begitu, antu'mina billahi wa baru wa kutubihi wa rusulihi. Nah di sini wa quddimatil malaikatu, didahulukan akan malaikat, penyebutan malaikat, ala rusuli, atas para rasul. Kenapa? Yang pertama alasannya ittiba'an litartibil wujudi. Ittiba'an, karena mengikuti untuk tartib al-wujudi, tartib keberadaan. Karena wujud yang pertama diciptakan dulu malaikat dulu, baru para rasul. Jadi tartibnya malaikat dulu baru rasul. Kenapa? Fa innal malaikata muqaddimatun fil khalqi. Karena mereka para malaikat didahulukan dalam penciptaan. Malaikat dulu baru para rasul. Walaupun nur Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan makhluk yang lainnya. Ini pembahasan yang lahirnya ke alam dunia. Itu yang pertama alasan. Kenapa dalam hadis didahulukan penyebutan malaikat daripada rasul. Ittiba'an litartibil wujudi. Karena mengikuti untuk tartib al-wujudi. Keberadaan, keadaan. Al-wujud itu timbulnya, diciptakannya. Karena malaikat muqaddimatun fil khalqi, didahulukan dalam penciptaan. Yang kedua alasannya litartibil waqi', atau litartibil waqi', karena untuk tartib al-waqi', kenyataan. Fit tahqiqi makna risalati, di dalam pembuktian makna risalah. Fa inna Allah Ta'ala,
Kenapa? Karena Allah Ta'ala arsalal malaikata, mengutus ia akan malaikat ila rasul, kepada para rasul. Kan begitu. Allah mengutus para malaikat disampaikan kepada rasul. Itu litartibil waqi, untuk terbit al-waqi, fakta, kenyataan, fitah gigi makna risalah, dalam pembenaran pembuktian makna risalah kerasulan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus akan para malaikat ila rasul, kepada para rasul. Jadi malaikat dulu baru para rasul. Itu dua alasan kenapa dalam hadis didahulukan penyebutan para malaikat. Nah, itu sekedar pengetahuan aja ya. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, anna anbiya Allahi wa rasulahu khairul khalqi, bahwasanya nabi-nabi Allah dan bahwasanya rasul-rasul Allah khairul khalqi, adalah sebaik-baiknya makhluk. Istafahum, memilih oleh Allah akan mereka. Wakhtarahum, dan memilih Allah akan mereka. Sama, istafa, ikhtar sama. Ya, istafa sama ikhtara sama. Cuma ada yang membedakan juga. Kalau istafa ini memilih di antara jenis yang sama. Manusia sama. Allah memilih mereka dari manusia yang lainnya. Kalau ikhtara memilih dari benda yang berbeda-beda. Contoh misalnya banyak pilihan. Ada duit, ada motor, ada mobil, pilih yang mana. Itu ikhtara. Kalau istafa lain jenis ya, lain pilihan pada lain jenis. Kalau istafa jenisnya sama. Ya, memilih dari manusia seluruhnya, dipilih para rasul dari kalangan manusia itu sendiri. Ada yang membedakan seperti itu. Artinya sama, memilih. Jadi memilih oleh Allah kepada mereka, wa asamahum, dan menjaga oleh Allah kepada mereka. Dijaga dari perbuatan maksiat, maksum. Para nabi maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Wa ja'alahum umana'a ala dinihi wa tauhidi, dan menjadikan oleh Allah akan mereka umana, orang-orang yang diamanati atas agamanya Allah, wa tauhidih, dan atas ketauhidan Allah. Jadi orang-orang yang diamanati. Wa ja'alahum, dan menjadikan oleh Allah kepada mereka barakatan, keberkahan. Wa umana'a, dan orang-orang yang diamanati li khalqihi, untuk makhluknya Allah, fi ardihi, di buminya Allah. Ya, itu para rasul. Wa ja'alahum, dan menjadikan Allah kepada mereka syufa'a, orang-orang yang memberikan syafaat. Mardiyin, orang-orang yang diridhai. Maqbulina syafa'ata, orang-orang yang diterima akan syafaatnya. Wa humur rahmatu, dan mereka ini para rasul adalah rahmat. Wa bihim, dan sebab mereka, turhamu ahlul ardi, dirahmati akan penduduk bumi. Salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Semoga salawat Allah dan salamnya tercurahkan kepada mereka seluruhnya. Ini para rasul ya. Wa adaduhum mi'atu alfi nabiyyin wa arba'atun wa isruna alfu nabiyyin. Dan jumlah mereka, para rasul, para nabi, mi'atu alfi nabiyyin, 100.000 nabi, wa arba'atun wa isruna, dan 24 alfun nabiyyin, 24.000 nabi. Banyakkah jumlahnya? Jadi jumlahnya 124.000. Ini kalimatnya dipisah-pisah. Mi'atu alfin nabiyyin wa arba'atun wa ishruna alfun nabi. Berapa? 124.000 jumlah mereka. Wa warada ghairu dzalik, dan datang oleh selain itu. Ada pendapat riwayat yang menyatakan jumlahnya bukan segitu. Tapi enggak disebutin berapanya. Ya. Pokoknya wa warada, dan ada riwayat datang ghairu dzalik, oleh selain itu. Awwaluhum, pertamanya mereka para nabi, Adam adalah nabi Adam. Wa akhiruhum, dan akhirnya mereka para nabi, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita, Nabi Muhammad. Wa ulul azmi minhum khamsatun,
Dan ulul azmi minhum dari mereka para nabi khamsah ada 5. Nuhun yang pertama Nabi Nuh, wa Ibrahim Nabi Ibrahim, wa Musa Nabi Musa, wa Isa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi ulul azmi, ya, pentolannya juga tuh. Ya. Wa qad nazzama asma'ahum ba'dul fudala'i, dan telah menazamkan akan nama-nama mereka ba'dul fudala'i oleh sebagian orang-orang yang utama. Orang-orang saleh, para ulama maksudnya. Ala tartibihim, atas tartib mereka fil fadli, di dalam keutamaan. Jadi ada ulama yang menazamkan nama-nama mereka, nama nabi rasul ulul azmi menurut tartib keafdalihannya. Apa? Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'labi. Ya. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'labi. Jadi yang dari tingkat afdaliyah yang disebutin ya. Yang pertama Nabi Muhammad, 2 Nabi Ibrahim, Nabi Musa kalimullah, Nabi Isa, dan Nabi Nuh yang terakhir. Ya. Itu namanya Nabi ulul azmi. Naam. Qauluhu wal yaumil akhir. Qauluhu ucapan Nabi, sabda Nabi wal yaumil akhir. An tu'mina bil yaumil. Kamu beriman dengan hari akhir. Huwa, dia hari akhir, yaumul qiyamati, adalah hari kiamat. Wa ma'nal iman bihi, dan makna arti beriman bihi dengan hari akhir apa? At-tasdiqu biwujudih. Membenarkan, mempercayai dengan adanya hari akhir. Orang yang nggak percaya bahaya nih. Wa bijami mastamala alaih, dan dengan seluruh apa-apa yang mencakup alaihi atasnya. Yang mencakup di atas hari akhir, segala apa saja. Alam kubur, hari kebangkitan, dikumpulkan di padang mahsyar, timbangan, ya, jembatan Shiratal. Itu yang mencakup di dalamnya. Wasummiya akhiran, dan dinamakan akhiran akhir. Kenapa dinamakan akhiran akhir itu? Li'annahu akhiru ayyamid dunya. Karena dia itu adalah akhir hari-hari dunia. Enggak ada hari lagi setelahnya. Enggak ada hari lagi setelahnya. Wa akhirul azminatil mahdudati, dan akhir masa-masa yang dibatasi. Karena dunia ini terbatas, mahdud, maka bandingan dengan akhirat enggak ada bandingan. Kalau akhirat enggak terbatas. Dunia mahdudah, terbatas. Dan akhir masa-masa waktu-waktu al-mahdudah yang dibatasi. Wa sayatil kalamu alaihi, dan akan datang oleh pembicaraan alaihi atas hari akhir insyaallah taala fil khitam, dalam penutupan kitab nanti ya, khitam yang terakhir di bab ini. Qauluhu, sabda Nabi, wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrih. Kamu beriman dengan takdir, khairihi, baiknya takdir, wa syarrihi, dan buruknya takdir. Beriman kepada takdir, baik dan buruknya. Bukan mau beriman yang baiknya doang, baik dan buruknya. Wa ma'nal iman bihi, dan arti beriman bihi. Bihi dengan hari, dengan qadar yang baik dan buruknya apa? Anta ta'taqida, adalah engkau meyakini annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala qaddaral khaira wa syarra, mentakdirkan ia akan kebaikan dan akan keburukan, qabla khalqil khalqi, sebelum menciptakan makhluk. Jadi sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah sudah mentakdirkan akan kebaikan dan akan keburukan. Wa anna jami'al kainati, dan bahwasanya seluruh alam semesta, bi qada'illahi ta'ala, dengan ketetapan Allah Ta'ala, wa qadrihi, dan takdir Allah Ta'ala. Wa huwa muridun laha, dan dia Allah menginginkan laha, untuk alam semesta. Menginginkan adanya. Karena semua ada dengan biiradatillah, dengan keinginan Allah. Jadi bahwasanya seluruh alam semesta bi qada'illah, dengan ketetapan Allah Ta'ala, wa qadrihi, dan takdirnya Allah, wa huwa, dan dia Allah muridun laha,
menginginkan lahar untuk alam semesta. Kalau nggak ingin nggak jadi. Wa yakfi i'tiqadun jazimun bidzalika. Wa yakfi i'tiqadun jazimun bidzalik. Dan cukup keyakinan jazimun yang pasti. I'tiqadun jazimun, keyakinan yang pasti, bidzalik, dengan hal itu. Dengan beriman kepada takdir yang baik dan udah imani aja. Ya, bahwasanya kita beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk, semuanya dari Allah. Itu cukup. I'tiqadun jazimun, meyakini jazimun secara pasti. Dengan hal itu, min ghairi nasbi burhanin. Min ghairi, dari tidak, nasbi burhanin, mendatangi bukti. Mendatangi dalil. Nggak perlu dibilang. Jadi i'tiqadun jazimun, keyakinan jazim yang pasti, bidalik, dengan hari apa? Hari akhir cukup dikatakan. Min ghairi nasbi burhanin, dari tanpa mendatangkan daripada dalil. Nggak perlu dah dibilang. Cukup yakin dalam hati kita, antum mina bil qadari khairi wa syarihi minallah. Ya, beriman kepada takdir yang baik dan buruk dari Allah. Cukup i'tiqadun jazim, meyakini dengan pasti, dengan kokoh, itu aja udah. Walaupun tanpa dengan mendatangkan dalil. Gitu lagi. Nuktotun, tanggung deh. Satu nuktah. Apa nuktah? Poin. Poin penting. Kana salafus salihu radhiyallahu anhum. Ada as-salafus salih. Orang-orang saleh yang terdahulu ya. As-salafus salih, ulama-ulama terdahulu. Radhiyallahu anhum. Semoga Allah ridha kepada mereka. Semoga Allah meridhai mereka. Yujibuna man sa'alahum anil qada'i wal qadri. Yujibuna, mereka menjawab. Akan man sa'alahum, akan orang yang bertanya iya kepada mereka. Anil qada' wal qadri, dari qada' dan qadar. Jadi salafun salih, mereka menjawab pertanyaan orang yang bertanya kepada mereka tentang qada' dan qadar. Bi ayyaqulu, dengan mereka menjawab, anta'lama, kamu meyakini, kamu mengetahui, meyakini, annama asabaka, bahwasanya apa-apa yang menimpa ia kepada kamu, lam yakun liyukhti'aka, tidak ada ia menyalahi ia kepada kamu. Jadi apa-apa yang menimpa ia kepada kamu tidak akan meleset kepada kamu. Artinya apa? Segala apa yang telah ditakdirkan buat kamu, pasti kamu dapat. Nggak mungkin meleset kepada orang lain. Sebaliknya, wama akhta'aka, dan apa-apa yang menyalahi ia akan kamu, lam yakun liyusibak, maka tidak ada ia akan menimpa ia kepadamu. Artinya apa? Apa-apa yang ditakdirkan bukan buat kamu, nggak bakal datang buat kamu. Paham nggak? Itu jawaban daripada salafun saleh ketika mereka ditanya tentang qada dan qadar. Mereka menjawab, jadi segala apa-apa yang ditakdirkan kamu dapat, ya pasti dapat. Sebaliknya, segala apa-apa yang tidak ditakdirkan buat kamu nggak bakal selesai, dibilang. Ya, makanya Al-Imamul Haddad apa dalam qasidahnya luar biasa. Ya, dia mengatakan apa? Hasilun ladaik, apa tuh? Yang telah ditakdirkan buat kamu, ya kamu pasti dapat. Yang ditakdirkan buat orang lain, ya kamu nggak bakal. Ya sama mirip. Ini ungkapan daripada salafun saleh ketika mereka ditanya tentang qada dan qadar. Nah. Wa qad sa'ala sa'ilun al-Imam Aliyan, dan sungguh telah bertanya oleh seorang yang bertanya akan Imam Ali. Ada seorang bertanya kepada Imam Ali radhiyallahu anhu anil qada wal qadri, tentang qada dan qadar. Ada orang datang kepada Imam Ali nanya tentang qada dan qadar. Fa'arada anhu, maka berpaling ia Imam Ali anhu, dari orang itu. Tadi jawab berpaling aja udah. Summa sa'alahu, kemudian bertanya ia kepada Imam Ali. Orang ini nanya lagi. Fa'arada anhu, maka berpaling ia Imam Ali darinya. Enggak dijawab, berpaling aja udah. Ila an sa'alahu ar-rabi'ata, sampai bertanya ia kepada Imam Ali yang keempat kalinya. Setiap nanya Imam Ali berpaling mulu, nggak mau jawab.
Sampai ketemu yang keempat kalinya nih orang nanya tentang qada dan qadar kepada Imam Ali. Fa aqbala alaihi, maka menghadap ia Imam Ali kepada orang itu. Faqala, dan berkata Imam Ali, lamma khalaqallahu ta'ala khalqahu, tatkala menciptakan oleh Allah Ta'ala akan makhluknya. Khalaqaka, Allah menciptakan kamu, kaifa yasha'u am kaifa tasha'u. Khalaqaka, Allah menciptakan kamu bagaimana? Yasha'u, kehendak Allah, atau bagaimana sesuai kehendak kamu? Jawabannya apa? Allah menciptakan kamu, ya, sesuai kehendak, bagaimana kehendak Allah apa kehendak kamu? Bagalah, maka orang itu menjawab, bal, bahkan kaifa yasha, bagaimana yasha'u, yang Allah kehendaki. Kehendak Allah. Qala, Imam Ali bilang lagi, fayuhyika, Allah menghidupkan kamu. Kaifa, bagaimana? Yasha'u, kehendak Allah, am kaifa tasha'u, atau bagaimana kehendak kamu? Jawabannya apa? Allah menghidupkan kamu. Iya. Ini kehendak siapa? Kehendak Allah apa kehendak kamu? Kehendak Allah. Qala, orang itu menjawab, bal kaifa yasha'u, bahkan bagaimana yasha'u, kehendak Allah. Qala, Imam Ali kembali bilang, fayumituka. Ini kurang tak nih, kurang titik satu. Bukan nun. Fayumituka, Allah mematikan kamu. Kaifa yasha'u, bagaimana? Kehendak Allah atau kehendak kamu? Kehendak siapa? Kehendak Allah. Qala bal kaifa yasha'u. Orang itu menjawab, bahkan bagaimana kehendak Allah, ya. Qala, Imam Ali bilang lagi, fayab'atsuka yaumal qiyamah. Allah akan bangkitkan kamu pada hari kiamat. Kaifa yasha'u am kaifa tasha'u. Bagaimana? Kehendak Allah apa kehendak kamu? Siapa jawabannya? Qala bal kaifa yasha'u. Bahkan bagaimana kehendak Allah. Qala, kembali Imam Ali mengatakan, fayuhasibuka kaifa yasha'u am kaifa tasha'u. Allah akan menghisab kamu nanti. Bagaimana? Itu kehendak Allah apa kehendak kamu? Qala, maka dia menjawab, bal kaifa yasha'u. Kehendak Allah jawabannya. Qala, semuanya kan Allah, 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 betul? Segalanya apa? Allah, Allah, Allah. Kata Imam Ali, idhab. Dah, pergi ente, dibilang. Falaisa laka minal amri syai'un. Tidak ada untuk kamu dari urusan sesuatu apapun. Semuanya kamu gak punya andil, Allah semuanya. Itu jawaban Imam Ali ketika ditanya qada dan qadar. Ya semuanya min Allah, betul? Dikembalikan, kita gak hadir di sini siapa? Biradatillah. Qadar min Allah subhanahu wa ta'ala. Baca lagi dikit. Wa ma'na khairil qadri, dan makna sebaik-baiknya kadar. Kan ada kadar baik dan buruk. Antu mina bil qadri khairihi wa syarri. Kamu beriman dengan qadir dan dengan takdir baik dan buruk. Wa ma'na khairil qadri, dan arti baiknya kadar, wa syarrihi, dan buruknya kadar, apa sih? Annal imana wa ta'ata, bahwasanya keimanan dan ketaatan itu, wa jami'al a'mal salihati, dan seluruh amal-amal yang baik, yang salihah, min khairil qadri, dari baiknya takdir. Bahwasanya keimanan, ketaatan, seluruh amal-amal saleh, min khairil qadri, dari baiknya takdir. Sebaliknya, wa annal kufra, dan bahwasanya kekufuran, wal ma'siyata, dan maksiat, wal mukhalafata, dan melanggar, wa jami' af'alil ma'asi, dan seluruh perbuatan-perbuatan maksiat, min syarril qadri, dari buruknya takdir. Jelas ya? Dan begitu aja. Titik di situ. Wa fi riwayatin khuluwihi wa murrihi. Dalam satu riwayat, wallahu a'lam bishawab. Nanti ada riwayat mengatakan bukan antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Tapi riwayat mengatakan antu'mina bil qadri khuluwihi wa murrihi. Manis dan pahitnya takdir. Ini kan khairi
wa syarri. Yang lebih terkenal kalimat khairi wa syarri. Tapi ada riwayat uluwihi wa murrihi. Manis dan pahitnya tak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan sebelumnya? Ya. Ya. Ada ini manusia sama, masalah mukallafun ya. Orang-orang yang dituntut sama. Ya. Ntar cari majin cari deh.